Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait persoalan pembuktian kontraposisi dan modulo. Di sini sudah saya siapkan dua persoalan terkait dua topik ini. Yang pertama yaitu buktikan jika N adalah bilangan bulat positif sehingga N kongruen 2 modulo 3 maka N bukan kuadrat sempurna. Yang kedua, misalkan AB elemen Z, buktikan bahwa jika A kuadrat plus 2B kuadrat kongruen 0 modulo 3, maka A dan B keduanya kongruen dengan 0 modulo 3 atau tidak keduanya kongruen dengan 0 modulo 3. Jadi yang pertama kita bahas untuk soal pertama. Di sini karena kita membahas terkait modulo 3, pasti sama dengan 0 atau 1. Jadi kalau kita perhatikan dari sini bentuk kontraposisinya itu jika P maka Q, bentuk kontraposisinya negasi Q maka negasi P. Untuk negasi dari N bukan kuadrat sempurna itu N kuadrat sempurna. Sedangkan negasi dari N adalah bilangan bulat positif sehingga N modulo N kongruen 2 modulo 3 itu N kongruen 2 modulo 3 sama dengan 0 atau 1. Sebentar. Iya, jadi ini bukan N kongruen 2 modulo 3 pasti sama dengan 0 atau 1, tetapi N modulo 3 kongruen 2 modulo 3 berarti sama dengan N-2 sama dengan 3 kali B. Dengan B elemen bilangan bulat. Untuk modulo untuk modulo 3 maka ada tiga kemungkinan yaitu tiga kemungkinan. Untuk N
N modulo 3, maka ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, terus untuk yang kedua, N kongruan 1 modulo 3 itu sama seperti N kongruan 4 modulo 3 ini 3K plus 1. Kemudian yang terakhir ada N kongruan 2 modulo 3 sama seperti N kongruan 5 modulo 3, N kongruan 3K plus 2. Jadi ini akan berulang, jadi semuanya akan sama dan terhimpun menjadi 3 macam ini. Oke, jadi ini tadi untuk mengkomposisi maka N modulo 3 pasti sama dengan 0 atau 1. Maka karena N kongruan 2 modulo 3 berarti N modulo 3 sama dengan 2. Dengan ada 3 kemungkinan, maka jika tidak sama dengan 2, maka berarti N modulo 3 sama dengan 0 atau 1. Seperti itu. Kemudian untuk pembuktiannya, misalkan N adalah bilangan bulat positif dan N adalah kuadrat sempurna, maka N sama dengan K kuadrat. Di sini enggak, sehingga terdapat 3 kasus yang perlu diperhatikan. Pertama, misalkan K modulo 3 sama dengan 0, maka K sama dengan 3Q. Dengan Q elemen bilangan bulat. Oleh karena itu, N sama dengan K kuadrat dari sini yang diketahui tadi, N sama dengan K kuadrat dengan K adalah 3Q, jadi 3Q kuadrat sama dengan 3 kali 3Q kuadrat. Yang juga berarti bahwa N modulo 3
sama dengan 0. Kemudian untuk kemungkinan kedua, misalkan saya kopas aja. Misalkan K modulo 3 sama dengan 1, maka K sama dengan 3 I plus 1. Dengan Q elemen bilangan bulat, oleh karena itu, N sama dengan K kuadrat sama dengan 3 Q plus 1 sama dengan 9 plus 9 Q kuadrat plus 6 Q. Ini bukan 9 ya. 9 Q kuadrat plus 6 Q plus 1. Sama artinya dengan 3 kalikan 3 Q kuadrat plus 2 Q plus 1. Yang mengartikan bahwa N modulo 3 sama dengan 1. Untuk kasus ketiga, misalkan K modulo 3 sama dengan 2, ketiga kasus ini dapat dari sini ya, tadi, yang penjabaran terkait modulo 3. Misalkan K modulo 3 sama dengan 2, maka K sama dengan 3Q plus 2 dengan Q elemen bilangan bulat, oleh karena itu N sama dengan K kuadrat sama dengan 3Q plus 2 kuadrat sama dengan 9Q kuadrat plus 6Q, ini berarti 12Q plus 4. Ini sama dengan 9Q kuadrat plus 12Q plus 3 plus 1. Sehingga dijabarkan lagi sama dengan 3 kali 3Q kuadrat plus 6 plus 4Q plus 1. Kalikan 3 plus 1 ini. Sehingga diperoleh N modulo 3 sama dengan 1. Berdasarkan ketiga kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa N N konguren 2 modulo 3 pasti sama dengan bukan. Dapat disimpulkan bahwa N modulo 3 pasti sama dengan 0 atau 1. Ini berlaku untuk ketiga kasus di atas. Jadi, itu maka terbukti bahwa jika N adalah bilangan bulat positif,
hingga N kongruen 2 modulo 3, maka N bukan kuadrat sempurna. Berdasarkan pembuktian kontrapositif, maka pertama kita misalkan dari yang ini, bentuk kontrapositifnya tadi, N adalah kuadrat sempurna. Di sini kita misalkan N adalah bilangan kuadrat sempurna, jadi N sama dengan K kuadrat, dengan K bilangan bulat. Maka kita buktikan bahwa permisalan ini akan membawa kita menuju ke kesimpulan bahwa N modulo 3 sama dengan 0 atau 1. Ini adalah negasi dari kalimat pertama yang ini. Jadi kita buktikan, pertama kita diketahui ini, kita bawa sampai bisa terbukti ini. Jika terpenuhi, maka kontraposisi sudah dilaksanakan. Jadi kalimat di atas sudah terbukti benar. Oleh karena itu, maka terbukti bahwa jika N adalah bilangan bulat positif hingga N kongruen 2 modulo 3, maka N bukan kuadrat sempurna. Pernyataan ini terbukti benar. Oke, kemudian kita lanjut ke persoalan kedua. Misalkan AB elemen bilangan bulat, buktikan bahwa jika A kuadrat plus 2B kuadrat kongruen 0 modulo 3, maka A dan B keduanya kongruen dengan 0 modulo 3, atau tidak keduanya kongruen dengan 0 modulo 3. Jadi dari sini, sama seperti tadi, kita lakukan pembuktian kontraposisi. Bentuk kontraposisi dari pernyataan di atas adalah jika tepat satu dari A, B kongruen dengan 0 modulo 3, maka A kuadrat plus 2B kuadrat kongruen 0 modulo 3. A dan B keduanya kongruen dengan 0 modulo 3 atau tidak keduanya. Jadi kalau A kongruen berarti B juga. Tapi kalau A tidak kongruen berarti B juga tidak. Jadi semuanya antara A dan B itu selalu bareng gitu. Sama. Entah itu kongruen atau tidak kongruen. Jadi negasi dari pernyataan ini adalah jika tepat satu dari A, B kongruen dengan 0 modulo 3. Maksudnya tepat satu di sini dalam artian A dan B berbeda. Jadi jika A kongruen, berarti B tidak kongruen. Tapi kalau jika B kongruen, maka A tidak kongruen. Jadi salah satu, tepat satu. Cuman satu antara A atau B ini yang kongruen dengan 0 modulo 3. Nah, sedangkan negasi dari pernyataan yang depan ini,
A kuadrat plus 2B kuadrat kongruen 0 modulo 3, berarti negasinya langsung tidak kongruen. A kuadrat plus 2B kuadrat tidak kongruen 0 modulo 3. Jadi untuk pembuktiannya di sini kita misalkan tepat dengan 0 modulo 3 empat kemungkinan atau kasus aja ya. Misalkan A kongruen 0 modulo 3 dan D kongruen 1 A kuadrat plus 2B kuadrat tidak kongruen dengan 0 modulo 3. Untuk kasus kedua, modulo 3, maka A kuadrat plus 2B sehingga jika diringkas maka dikurangi A kuadrat kongruen 2 modulo 3. Nah, berarti bahwa A kuadrat plus 2B kuadrat tidak kongruen. Untuk kasus ketiga, misalkan A kongruen 1 dan B kongruen 0 modulo 3, maka A kuadrat plus 2B kuadrat kongruen 1 kuadrat 2 kali 0 kuadrat 1.
bahwa tidak mengenal modulo 3. Misalkan tepat 1 A, B kongruen dengan 0 modulo 3. Jadi, yang kongruen terhadap 0 modulo 3 itu salah satu. Misal 1 A, misalkan A, berarti yang B tidak kongruen. Dan kalau misalkan B kongruen, berarti yang A yang tidak kongruen. Jadi cuma salah satu. Dan kenapa di sini ada 4 kasus? Karena berdasarkan seperti permasalahan yang tadi, di sini untuk modulo 3 itu ada 3 kemungkinan. Pertama, kongruen 0, kedua kongruen 1, dan ketiga kongruen 2. Karena di sini dipilih salah satu yang kongruen, jadi misal untuk kasus pertama, di sini yang kongruen 0 adalah A. Jadi B tidak kongruen 0. Untuk B tidak kongruen 0 ini ada 2 kemungkinan, itu B kongruen 1 atau B kongruen 2. Nah, hal yang sama juga berlaku jika B kongruen 0. Berarti yang A yang tidak kongruen dengan 0. Karena yang kongruen dengan 0 kan hanya salah satu antara A dan B. Dan untuk kasus 3, 4 ini yang kongruen dengan 0 adalah B. Jadi untuk A ada 2 kemungkinan, yaitu A kongruen 1 dan A atau A kongruen 2. Tinggal jika digabungkan, keseluruhannya ada 4 kasus. Hingga dijabarkan, keempat kasus ini menyimpulkan suatu hal yang sama, yaitu A kuadrat plus 2B kuadrat tidak kongruen 0 modulo 3. Dari sini dapat kita simpulkan, oleh karena itu, maka terbukti bahwa jika A kuadrat plus 2B kuadrat kongruen 0 modulo 3, maka A dan B keduanya kongruen dengan 0 modulo 3, atau tidak keduanya kongruen dengan 0 modulo 3. Oke.
Karena tadi kita pembuktiannya melalui pembuktian kontraposisi, jadi pertama yang kita misalkan adalah negasi dari Ki. Ki itu pernyataan yang belakang. Berdasarkan bentuk kontraposisi tadi yang sudah kita cari, berarti dimisalkan tepat satu dari A atau B kongruent dengan 0 modulo 3, dan kita arahkan sehingga akhirnya nanti dapat disimpulkan atau terbukti bahwa A kuadrat plus 2B kuadrat tidak kongruent 0 modulo 3. Karena kedua syarat sudah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan di atas terbukti benar. Baik, sekian dari penjelasan terkait permasalahan pembuktian kontraposisi dan modulo. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.